Halo semuanya, saya Marzuki. Teknologi smartphone terus berkembang pesat dengan berbagai merek yang bersaing menawarkan fitur unggulan. Dua di antara yang paling populer di kalangan masyarakat adalah Oppo dan iPhone. Namun di balik keunggulan yang dimiliki masing-masing tentu adalah pula kelemahannya. Untuk mengetahui lebih lanjut, tim kami melakukan wawancara langsung dengan salah satu SPG dari Erafone. Di era digital seperti sekarang, kebutuhan akan smartphone dengan performa tinggi dan daya tahan maksimal semakin meningkat. Dua merek besar yang terus menjadi sorotan adalah iPhone dan Oppo, masing-masing dengan keunggulan dan karakteristik yang berbeda. Halo, kembali lagi dengan saya Nur Karina Zaibar Rahmadani. Di sini saya bersama narasumber SPG dari Erafone ingin mewawancarai untuk mengetahui keunggulan produk HP Oppo sendiri. Sebelumnya saya izin untuk mewawancarai. Di sini dengan kakak siapa? Alvito. Sebagai apa? Promotor Oppo. Dari Oppo Reno 14 sendiri itu apa keunggulan yang dimiliki? Yang pertama untuk Oppo Reno 14 itu underwater 4K video, jadi bisa mengambil foto video di bawah air. Itu salah satu kelebihan. Kenapa? Karena handphone di luar sana itu cuma bisa tahan air aja, tapi dia nggak ada fitur buat foto video dalam air gitu. Nah, untuk yang kedua itu siapa target yang lebih cocok untuk menggunakan HP Oppo Reno 14? Untuk Reno 14 itu terutama pasar kita di anak-anak milenial ya, yang mungkin ngandelin gengsi ya, karena untuk di Oppo Reno sendiri pasarnya itu saingannya sebenarnya di iPhone 13 dan iPhone 15. Terus kemudian untuk cocok ibu-ibu sosial media kayak ibu-ibu sosialita kayak gitu, itu cocok. Terus kemudian ada di orang pekerja luar ya, mungkin di mandor atau mungkin orang-orang petinggi proyek, karena untuk di Oppo Reno sendiri itu sudah berbahan metal, terus kemudian depan belakang kaca sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 7i, jadi cocok. Dan juga Oppo ini punya standar militer kayak itu, jadi cocok untuk semua kalangan sebenarnya. Untuk pertanyaan yang terakhir, di mana Oppo lebih diminati? Apakah di pasar global atau di Asia? Untuk saat ini masih di Asia, karena untuk di Oppo itu lebih fokus di Cina sebenarnya. Terus kemudian di Indonesia, Filipina, India, Vietnam, terus di India sudah ya, itu lebih ke Asia. Tapi Oppo juga tersedia di versi global. Untuk di Eropa itu sudah tersedia. Cuman untuk pasarnya Oppo lebih di Asia, lebih pasti ke depan pasti bakal lebih fokus ke global juga. Terima kasih atas waktunya kakak. Mohon maaf kalau mengganggu. Terima kasih. Salah satu yang menarik perhatian adalah Oppo. Dengan daya tahan baterai tinggi hingga 7000 mAh, mampu bertahan hingga 2 hari. Teknologi Super VOOC miliknya juga memungkinkan pengisian penuh dalam waktu sekitar 30 menit saja. Oppo bahkan menjanjikan dukungan pembaruan software hingga 8 tahun, sehingga pengguna tak perlu sering ganti perangkatnya. Permisi Kak, izin mewawancara ya, dengan kakak siapa? Meisha. Berperan sebagai apa di kantor Erafone ini? Saya di sini sebagai Ero. Kak, izin bertanya ya tentang keunggulan dari iPhone 17 ini sendiri tuh menurut kakak apa ya? Untuk iPhone 17 itu di keunggulannya kita di kameranya sama durability. Untuk menurut kakak nih, pemasaran target pasarnya iPhone 17 sendiri tuh apa ya? Siapa gitu kira-kira? Untuk target pasar di iPhone 17 kira-kira di semua kalangan, seperti kalangan remaja, bisa di ibu-ibu sosialita juga bisa. Untuk kayak pegawai kantor itu termasuk dalam kalangan apa target pasarannya atau enggak? Oh tentu, kalau target orang kantoran juga pasti ya, karena untuk iPhone 17 keunggulannya banyak banget untuk di kalangan mereka. Oke. Yang terakhir ya Kak, itu menurut kakak iPhone 17 ini udah masuk di global atau Asia peminatannya? Untuk iPhone 17 itu peminatnya sudah banyak ya. Untuk peminatnya tuh bukan di Asia aja tapi udah global. Berarti udah top global dunia ya Kak ya? Berarti di semua dunia tuh udah hampir memakai iPhone gitu. Betul sekali. Terima kasih ya Kak. Dikenal dengan desain ramping dan fokus pada daya tahan komponen, meski kapasitas baterai yang lebih kecil sekitar 3000 hingga 4000 mAh, Apple tetap mengutamakan durabilitas dan efisiensi sistem. Baik Oppo maupun iPhone, keduanya
punya keunggulan masing-masing. Tinggal bagaimana pengguna menyesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari.